Jumpa lagi di TV. Oke, ini yang kalian minta. Review laptop gaming murah dengan RTX 3070 Axio Pongo dengan RTX 3070 ini harganya mulai dari 12,9 juta sampai 15,9 juta saja. Jauh di bawah harga laptop dengan RTX 3070 yang umumnya 20 jutaan ke atas. Tapi nggak cuma itu doang yang menarik. Prosesornya bisa di-upgrade karena pakai soket seperti PC desktop. RAM-nya langsung 16GB dual channel dan masih bisa di-upgrade. Slot storage-nya ada 3, layar 144Hz IPS 100% sRGB. Masih ingat harganya? Yuk, siapkan cemilan, kita akan bedah Axio Pongo ini. Langsung 3 varian. Oke, sebelum mulai, mari saya jelaskan dulu bagaimana Axio bisa menyuguhkan laptop seajaib ini. Ya, hampir semua merek laptop di dunia itu merancang laptopnya dan memesannya dari pabrik produksi laptop. Ya, pabrikan seperti Foxconn, Quanta, Clevo itu sudah umum jadi tukang jahit untuk brand-brand kenamaan. Bahkan Apple pun tidak memproduksi sendiri MacBook mereka kan, tapi numpang di pabrik-pabrik ini. Nah, untuk Axio Pongo ini, Axio memilih untuk menggunakan Clevo sebagai OEM mereka. Clevo adalah pabrikan yang sangat terkenal dengan laptop-laptop gaming mereka, tapi tidak menjual laptop dengan brand mereka sendiri. Beberapa yang dulu sempat heboh bahkan di Eropa dan Amerika sejak lama nih ya, itu adalah laptop-laptop yang pakai prosesor desktop. Nah, Axio tampaknya memanfaatkan pengalaman Clevo tersebut dan bekerja sama memproduksi Axio Pongo. Jadi ini bukan produk eksperimen yang dilakukan anak kemarin sore. Ini seharusnya produk yang sudah cukup matang. Oke, kali ini kita tidak hanya akan bahas satu varian Pongo, tapi kita akan bahas 3 varian sekaligus. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk prosesor bisa dilihat yang 3 ini dalam tabel ya. Pongo 7 itu pakai Core i7 11700 yang sudah pakai 8 core 16 thread Intel Smart Cache 16MB. Sementara Pongo 5 pakai Core i5 11400 yang pakai 6 core 12 thread dengan Intel Smart Cache 12MB. Lalu Pongo 3 pakai Intel Core i3 10100 karena nggak ada ya Gen 11 Core i3 ya. Jadi ini adalah Core i3 10100 dengan 4 core 8 thread dengan Intel Smart Cache di 6MB. Seluruh varian Axio Pongo ini bisa di-upgrade asalkan menggunakan prosesor soket LGA 1200. Nah, kalau lihat varian prosesor yang sudah ada, sebaiknya sih pilih yang TDP maksimumnya itu 65 watt kalau ingin melakukan upgrade. Tentunya kita tidak bisa pakai prosesor generasi 12 dan 13 karena soketnya beda ya. Core i9 itu bisa dipasangkan tapi karena limitasi daya, performanya akan jadi sama aja dengan Core i7 11700. Nah, seharusnya laptop ini juga support prosesor seri T yang TDP-nya hanya 35 watt kalau memang ngincer upgrade yang lebih aman suhunya dan lebih rendah powernya. Hal yang menarik di sini adalah Axio menyertakan sebuah thermal paste pada paket penjualan. Ini unik ya. Jadi setelah 2 tahun kalau mau ganti thermal paste itu udah tersedia, atau kalau mau ganti prosesor udah ada thermal paste-nya. Tapi untuk amannya ya, dan agar di tahun pertama garansinya nggak angus, kalau mau upgrade prosesor atau ganti prosesor itu lakukan di service center aja. Ini akan dilayani kok, tenang. Untuk integrated graphics ya tentunya ya Intel HD Graphics 750 untuk Pongo 7, 730 untuk Pongo 5 dan 630 untuk Pongo 3 ya, karena itu ngikut pada prosesornya. Lalu untuk RAM-nya Pongo 7 dan Pongo 5 itu pakai 16GB DDR4 3200MHz dual channel karena sudah generasi 11. Lalu untuk Pongo 3 karena dia pakai generasi 10, ini 16GB DDR4 2933MHz dual channel. Jadi ini bukan karena mau dibeda-bedain tapi karena prosesornya emang hanya mendukung kecepatan RAM seperti itu. Tentunya kalau ambil Pongo 3 lalu di-upgrade dengan prosesor yang lebih tinggi, kecepatan RAM-nya akan berubah ke 3200MHz. Laptop ini menggunakan RAM SODIMM ya, jadi gampang di-upgrade kapasitasnya. Menurut Axio, laptop ini bisa sampai 64GB RAM-nya. Besar ya. Nah, untuk storage yang bawaannya adalah 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4. Uniknya laptop ini punya konfigurasi triple storage. Jadi kita masih bisa nambahin SSD M.2 kedua dan SSD 2,5 inci atau SATA ya konektornya ya di laptop ini. Wah, 3 nih ya. Nah, baut dan dudukan untuk SSD M.2 itu sudah disediakan pada paket penjualan. Nah, menurut Axio, laptop ini bisa nyampe 6TB totalnya kalau ditambah-tambahin semua slot-slot SSD-nya. Oke, untuk discrete graphics, dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3070 laptop GPU dengan cuma 8GB RAM-nya ya, GDDR
Nilai maksimum GPU-nya adalah 115 watt. Ini masih sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh Nvidia. Menariknya, disk GPU-nya bekerja di mode PCIe by 16. Ini berbeda dengan laptop gaming lain yang biasanya pakai mode PCIe by 8 atau X8. Ya tentunya karena ini adalah konstruksi desktop sebenarnya ya. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi AX201. Oh, mantap. Wi-Fi 6 gigabit Wi-Fi, Bluetooth-nya versi 5.2. Gini dong harusnya ya. Untuk baterai kapasitinya 56 watt hour. Ya, ini untuk laptop gaming tidak besar ya. Uniknya baterai laptop ini masih bisa dilepas langsung dari bagian bawah laptop. Ini kemampuan yang udah lama kami nggak temukan lagi. Jadi ini kalau Axio mau jual baterai cadangan bisa nih harusnya ya. Oke, untuk OS dia menggunakan Windows 11 Pro. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell. Materialnya adalah logam untuk punggungnya dan polikarbonat untuk bagian lainnya. Untuk warna ini hitam dengan permukaan matte finish. Nah, bentuk dan lekukan bodi Axio Pongo ini tampak menggabungkan elemen desain laptop gaming modern dan laptop gaming klasik. Perpaduan ini membuat penampilan laptop ini tidak hanya stylish, tapi juga jadinya gagah ya. Nah, di punggung layarnya ini ada logo Pongo yang berbentuk wajah dari hewan orangutan ya. Pongo itu memang nama Latin untuk orangutan, hewan yang khas ya di Indonesia. Nah, pada punggung layar ini juga ditemukan jajaran lubang-lubang kecil yang membentuk 4 segitiga yang memancarkan warna merah redup saat laptop dinyalakan. Secara keseluruhan penampilan laptop gaming ini tampak sederhana berkat penggunaan warna hitam yang dominan ya. Nah, untuk ukuran panjangnya adalah 37,8 cm, lebar 26,7 cm dengan ketebalan 3 cm. Ini agak tebal ya untuk laptop gaming tahun 2023, tapi cukup wajar mengingat prosesornya pakai soket LGA bukan disolder ya. Nah, untuk bobot laptopnya aja di 2,79 kg dan charger di 700 gram. Ini adalah charger yang bukan kaleng-kaleng karena charger 230 watt. Total bobotnya kalau dibawa-bawa masih di bawah 3,5 kg sih, sekitar 3,4-an ya. Nah, ini emang bukan laptop gaming yang ringan, tapi bobotnya masih cukup masuk di akal mengingat performa dan ukuran layarnya. Kenapa? Layarnya ini adalah layar 16,1 inci ya, tergolong besar dan kekinian. Resolusinya 1920 x 1080 pixel. Refresh rate-nya langsung 144 Hz. Ini adalah panel IPS. Menurut Axio, color gamutnya adalah 100% sRGB. Kalau kita ukur ya, hasilnya tingkat kecerahan maksimalnya ada di 319 sampai 321 nits di dalam ruangan. Ini lumayan tinggi ya. Untuk gamut coverage-nya ada di kisaran 94 sampai 95% sRGB dengan gamut volume di kisaran 95 sampai 96% sRGB. Jadi, layar di laptop gaming yang murah ini ternyata oke juga untuk gaming, editing video, editing foto, desain, nonton, dan masih banyak lagi. Layar laptopnya menggunakan permukaan non-glare, jadi lebih nyaman untuk dipakai karena nggak banyak pantulan-pantulan yang ganggu. Tentunya bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Di atasnya masih ada tempat nih buat kamera 720p 30 fps, jadi ya wajar lah agak sedikit tebal ya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio Pongo. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, kita lanjut ke audio. Laptop ini dilengkapi dengan 2 speaker dengan lubang keluaran suara menghadap ke bawah. Untuk sebuah laptop gaming 2023, suaranya sedikit kurang lantang nih rasanya. Kualitasnya udah oke sih ya, masih cukup bisa dinikmati. Lagi-lagi mengingat harga dan performa yang ditawarkan, ini masih tergolong wajar. Lagian, kebanyakan gamer akan memilih pakai headset gaming kan? Ya nggak? Nah, untuk konektor, di kiri kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 1 5GBps, satu USB 2.0, satu 3,5 mm mikrofon jack, dan satu 3,5 mm audio combo jack. Wah, gaming banget ya, ada 2 colokan audio di sini ya. Di kanan, ini ada satu SD card reader lengkap dengan SD card dummy untuk penutupnya. Ini klasik banget ya. Lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10GBps, ada satu USB 3.2 Gen 2 10GBps, lalu ada satu HDMI, 2 mini DisplayPort, 2 mini DisplayPort luar biasa, 1 gigabit Ethernet, 1 DC-in, dan 1 Kensington lock slot. Jadi lengkap banget ya. Nah, laptop gaming ini menggunakan keyboard yang dilengkapi dengan numpad di sebelah kanan. Tombolnya berwarna hitam dengan tulisan dan pinggiran berwarna putih susu ya. Nah, untuk tombol kursor atau panah ini dibuat sama ukurannya dengan tombol lainnya. Nah, untuk kenyamanan pakai, tadinya kita nggak banyak berharap sih dari keyboard yang satu ini mengingat harganya ya. Tapi ternyata
nggak disangka-sangka keyboardnya ternyata nyaman buat dipakai. Tombolnya empuk ditekan, travel distance-nya terasa dalam. Jadi mau ngetik-ngetik enak. Tentunya keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 1 zona warna dan 4 tingkat kecerahan. Lucunya, tombol untuk mematikan lampu backlit ternyata dipisah dengan 2 tombol untuk menaikkan dan menurunkan tingkat kecerahan. Sementara itu, menu pengaturan warna dan efeknya dapat diakses melalui software Control Center 3.0. Nah, untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt kanan. Jadi ngetik masih tergolong nyaman ini ya. Touchpad juga dilengkapi dengan tombol fisik untuk klik kiri dan klik kanan. Jadi rasanya seperti pakai mouse beneran. Nah, untuk cooling system pendingin laptop ini dilengkapi dengan 5 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan udara panasnya ada 2 titik di sebelah kiri dan di belakang. Nah, mantep, lubang pembuangan udara panasnya tidak menghantam tangan kanan kita yang lagi pegang mouse. Keren. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Profil performa di laptop ini dapat diatur melalui software Control Center 3.0 dengan pilihan Performance, Entertainment, Quiet, Power Saving. Terdapat juga opsi pengaturan kecepatan kipas dengan pilihan Automatic, Maximum, Custom, dan Silent. Yang ini hanya muncul di mode quiet ya. Oke, kita langsung pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensinya. Di mode performance dengan kecepatan kipas di maksimum, skor tertinggi yang dicapai adalah seperti ini ya. Pongo 7 di 2021 poin, 5 di 1482 poin, dan Pongo 3 di 767 poin. Sementara skor yang bisa dipertahankan adalah untuk Pongo 7 itu bertahan awalnya itu di 1900-an poin, lalu akhirnya stabil di 1530 sampai 1550 poin. Untuk Pongo 5 itu stabil terus di 1260 sampai 1290 poin. Untuk Pongo 3 juga stabil terus di 760-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat menggunakan performance dengan kecepatan kipas di maksimum, Pongo 7 itu sempat naik ke 98 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya stabil di kisaran 71 sampai 78 derajat Celcius. Sekali-sekali dia bisa spiking tapi di 80-an derajat Celcius saja. Sementara untuk Pongo 5 itu sempat lompat ke 97 sampai 99 derajat Celcius di awal sebelum akhirnya turun ke 81 sampai 87 derajat Celcius. Tapi sesekali ada spike ke kisaran 90-an derajat Celcius. Sementara kalau untuk Pongo 3 sih aman ya, suhu prosesornya tuh diterjaga terus-menerus di bawah 70 derajat Celcius. Jadi di sini terlihat ya, karena Axio melimit Core i7-nya, jadi Pongo 7 itu suhunya sedikit lebih rendah dari Pongo 5. Oke, bicara soal limitasi, mari kita lihat performa aslinya aja. Kita langsung masuk ke Blender BMW 27 Scene, CPU rendering Pongo 7 3 menit 57 detik, Pongo 5 5 menit 7 detik, dan Pongo 3 8 menit 2 detik. GPU rendering dengan CUDA Pongo 7 22 detik, Pongo 5 20 detik, dan Pongo 3 23 detik. Hampir nggak ada beda ya di sini ya. Nah, untuk suhu kerja GPU rendering ini dengan akselerasi CUDA ya sini ya. Ini menggunakan performance dengan kecepatan kipas di maksimum. Suhu tertinggi di Pongo 7 hanya mencapai 50 derajat Celcius dan disk GPU-nya di 70 derajat Celcius. Untuk Pongo 5, suhu prosesornya bisa mencapai 67 sampai 72 derajat Celcius dan untuk GPU-nya 78 derajat Celcius. Untuk Pongo 3, suhu tertinggi prosesor itu di 47 derajat Celcius dan untuk GPU di 70 derajat Celcius. Hal yang sama terulang lagi di sini ya. Kita lanjut ke Premiere Pro 2023. Video 4K 60 2 menit 7 detik. Software only Pongo 7 di 11 menit 49 detik, Pongo 5 13 menit 1 detik, dan Pongo 3 di 18 menit 34 detik. Kalau pakai CUDA, Pongo 7 ada di 1 menit 28 detik, Pongo 5 1 menit 25 detik, sementara Pongo 3 di 1 menit 31 detik. Jadi kencang parah ya, mau 4K 60 nggak ada masalah ya. Lanjut, Full HD 60 fps. Software only Pongo 7 2 menit 13 detik, Pongo 5 2 menit 44 detik, dan Pongo 3 4 menit 17 detik. Untuk pakai CUDA, Pongo 7 dan 5 sama di 29 detik, sementara Pongo 3 ada di 34 detik. Ini sepertinya karena PCIe Gen yang berbeda ya di Core i3 ini. Lanjut kita melihat suhu kerjanya pada saat kita melakukan video ekspor dengan akselerasi CUDA. Settingnya performance kecepatan kipas di maksimum. Suhu CPU di Pongo 7 itu mencapai 57 derajat Celcius dan GPU-nya ada di 63 derajat Celcius. Untuk Pongo 5, CPU mencapai 80 derajat Celcius dan GPU di 67 derajat Celcius. Pongo 3, CPU itu mencapai 50 derajat Celcius dan GPU-nya di 64 derajat Celcius. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18, software video editing profesional tapi ini versi gratisnya. Video 4K 60 yang tadi lagi kita coba, kita lihat di Pongo 7 selesai dalam waktu 3 menit 51 detik, Pongo 5 4 menit 40 detik, Pongo 3 6 menit 59 detik. Wih, ini kencang parah loh 4K 60 nih ya. Lalu untuk Full HD 60 fps, Pongo 7 1 menit 5 detik, Pongo 5 1 menit 24 detik, dan Pongo 3 2 menit 17 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat 4K video export, modenya performance kecepatan kipas di maksimum,
maksimum, Pongo 7 itu sempat mencapai 92 derajat Celcius tapi lalu turun ke 75 sampai 81 derajat Celcius. Untuk GPU-nya hanya di kisaran 72 derajat Celcius. Sementara untuk Pongo 5, prosesornya sempat bertahan di 100 derajat Celcius tapi kemudian diturunkan ke 86 sampai 92 derajat Celcius. Untuk discrete GPU-nya suhu tertinggi ada di 74 derajat Celcius. Jadi masih cukup terkendali ya di sini ya. Sementara untuk Pongo 3, CPU dan GPU-nya ada di bawah 70 derajat Celcius. Aman, adem yang satu ini. Oke, kita lanjut ke discrete GPU testnya. Dengan Trimark Time Spy Graphic Score dari X12, kita lihat skornya adalah kurang lebih seperti ini ya. Terlihat bahwa Pongo 3 itu sedikit lebih rendah. Tentunya karena perbedaan di PCIe Gen-nya di sini ya. Tapi bedanya juga nggak banyak sih, cuma sekitar 10%. Nah, kalau untuk gaming performanya seperti ini. Oke, saat menjalankan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit saat menggunakan mode performance dengan kecepatan kipas di maksimum, suhu prosesor Pongo 7 ada di kisaran 86 sampai 89 derajat Celcius dengan discrete GPU di kisaran 86 sampai 87 derajat Celcius. Sementara Pongo 5 prosesor ada di 87 sampai 93 derajat Celcius dan discrete GPU-nya di kisaran 86 sampai 87 derajat Celcius. Lalu untuk Pongo 3 ada di kisaran 61 sampai 65 derajat Celcius untuk CPU dan GPU-nya di 82 sampai 83 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodinya, di Pongo 7 area keyboard dari tengah ke kanan suhunya di atas 40 derajat Celcius dengan titik tertinggi mencapai 49 derajat Celcius. Sementara untuk Pongo 5, suhu area keyboardnya tampak tidak banyak berbeda dengan Pongo 7, sama aja. Untuk Pongo 3, suhu tertinggi di area keyboard hanya mencapai 42 derajat Celcius dengan sebaran panas yang tetap mirip dengan Pongo 7 dan Pongo 5. Untungnya untuk suhu area WASD di keyboard ya untuk 3 laptop ini di bawah 40 derajat Celcius dan palm rest juga di bawah 40 derajat Celcius. Kita lanjut ke storage test dengan Crystal Disk Mark. Kita peroleh untuk kecepatan baca rata-rata di 2400 Mbps untuk ketiga laptop ini ya. Dan kecepatan tulis juga rata-rata di 2400 MB per second untuk ketiga laptop. SSD yang digunakan juga kayaknya oke ya karena kecepatan tulisnya mirip dengan kecepatan baca. Memang ini bukan SSD PCIe Gen 3 yang paling kencang yang pernah kami uji, tapi kecepatannya sepertinya udah tergolong tinggi ya. Terlebih kalau kita lihat harga laptopnya, nggak ada masalah. Lanjut ke pengujian baterai sekarang. Untuk pengujian ini tingkat kecerahan layar di setiap laptop kami atur sedekat mungkin dengan nilai 150 nits. Iya, ini adalah metode pengujian baru kami. Jadi bukan pakai persentase, karena persentase bisa beda-beda ke tingkat kecerahannya. Kita pakai 150 nits. Mode yang digunakan adalah quiet dengan kecepatan kipas otomatis dan volume di 25%. Untuk 1080p local video playback ya, Pongo 7 itu 5 jam 27 menit, Pongo 5 itu 5 jam 15 menit dan Pongo 3 itu anehnya di 4 jam 40 menit. Jadi lucu, yang paling kencang malah baterainya paling awet. Tapi memang tidak jauh berbeda ya. Nah ini rasanya tidak terlalu mengecewakan untuk laptop gaming dengan prosesor desktop dan baterai cuma 56 Wh. Biasanya baterai laptop gaming itu dari 80 sampai 90 Wh, jadi bisa bertahan lebih lama. Ini 56 Wh ya masih oke lah ya. Oke, untuk charging. Waktu charging dari ketiga laptop ini kurang lebih sama ya, bisa dilihat dari tabel ini. 3 jam sih rasanya agak lama, tapi masih bisa dipahami mengingat lagi-lagi harganya. Nah, kalau bicara soal harganya, nih saya kasih detailnya ya. Pongo 7 itu 15.999.000, sementara Pongo 5 itu 13.999.000. Untuk Pongo 3 itu ada di 12.999.000. Untuk bonus ada tas laptop di situ. Garansinya 1 tahun.
Jadi harganya emang beneran miring sih ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Ya, walaupun menggunakan prosesor desktop, performanya emang nggak sekencang prosesor laptop Intel yang udah pakai generasi 12 karena ada lonjakan ya dari generasi 11 ke generasi 12 yang memang cukup signifikan. Tapi tetap aja ini prosesor yang kencang sih. Nah, untungnya di sini ada RTX 3070 yang mampu mengakselerasi performa laptop di software-software tertentu dan tentunya untuk game-game, wah mantap banget ya. Lalu berikutnya lagi yang perlu diperhatikan adalah pada pengujian kami suhu kerja Pongo 5 itu emang agak lebih tinggi dibandingkan Pongo 7. Sepertinya ini karena mekanisme turbo boost yang berbeda antara prosesor di Pongo 7 dan di Pongo 5. Di Pongo 5 itu clock speednya memang diizinkan tinggi di situ. Sementara Pongo 7 emang agak dilimit karena jumlah core yang lebih banyak supaya lebih aman. Kemudian bodinya besar dan berat, jadi agak kurang cocok buat dibawa-bawa ya kalau aktivitasnya terus-terusan pindah-pindah gitu. Kecuali kalau emang kalian butuhnya performance yang tinggi banget ya. Tapi ya kalau misalnya laptop itu hanya pindah 2 tempat doang ya, dari rumah ke kantor gitu ya, harusnya nggak ada masalah ya. Menariknya lagi, Axio Pongo ini seharusnya bisa jadi alternatif selain PC desktop untuk mereka yang tempat tinggalnya atau tempat kerjanya itu sempit. Kan ukuran bodinya lebih kecil dari PC desktop, tapi punya kemampuan upgrade seperti PC desktop. Kemudian, untuk waktu charging ini terbilang agak lama ya. Lalu garansinya 1 tahun. Mungkin ke depan Axio bisa perpanjang masa garansinya atau ada opsi untuk beli garansi ekstra? Oke, dari sisi menariknya, ini adalah laptop gaming paling murah dengan RTX 3070 laptop GPU, mulai dari 12,9 juta rupiah. Bahkan yang 15,9 juta rupiah aja masih lebih murah dari laptop lain yang pakai RTX 3070 ya. Kemudian performa keseluruhan tergolong tinggi, gaming super mulus bahkan di gaming AAA ya, super kencang di content creation, ada pengaturan manual kecepatan kipas, prosesor bisa di-upgrade, RAM langsung 16GB dual channel dan masih bisa di-upgrade, bisa pasang 3 buah storage, layarnya udah oke banget di 16 inci ya, 144Hz, IPS 100% sRGB, konektornya lengkap dan melimpah, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 dan udah pakai Windows 11 Pro. Ya, siapa yang nyangka kalau kemunculan Axio Pongo ini sanggup mengejutkan pasar laptop gaming di awal tahun 2023 ini. Kami sendiri dibuat nggak percaya kalau laptop gaming dengan RTX 3070 bisa didapatkan dengan harga kisaran 13-16 juta rupiah. Ya, keren ya Axio ya. Nah, pertanyaannya, Axio Pongo ini bisa dipakai buat siapa aja? Ya, buat main game ini pastinya lancar, bahkan gaming AAA atau kompetitif lancar ya. Buat content creation juga pastinya oke karena performanya kencang dan layarnya mendukung. Terutama kalau content creationnya itu bisa memanfaatkan RTX 3070, wah mantep banget. Buat programmer bisa-bisa aja selama spesifikasinya emang cocok buat kalian. Rasanya segini sih mendukung banyak programmer ya. Dipakai oleh desainer, pengguna CAD, pengguna software 3D dan arsitek juga harusnya oke banget. Yang jelas siapapun yang butuh laptop Windows berperforma tinggi dengan GPU super kencang itu akan cocok. Terutama yang butuhnya yang harganya terjangkau dan tidak terlalu bermasalah dengan bobot laptop. Ini akan cocok banget dengan si Axio Pongo. Nah, kalau kalian sendiri cari Axio Pongo, kira-kira kalian mau versi yang mana? Kalau saya sih pribadi suka yang i7 ya, karena performanya tinggi dan harganya terpaut tipis dari tipe-tipe yang lainnya. Kalau dibandingkan dengan laptop RTX 3070 lain, Pongo versi Core i7 ini tetap terlihat murah ya. Pada akhirnya saya harus berterima kasih kepada Axio nih. Terima kasih sudah membuat ada laptop brand lokal yang layak untuk dibanggakan. Memang harusnya brand lokal itu seperti ini, bukan hanya jualan laptop murahan aja, tapi menyuguhkan solusi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kita kan bukan cari yang murahan, kita maunya yang bagus tapi masih bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan. Yang satu ini untuk kebutuhan high performance laptop. Jadi untuk mereka yang butuh laptop performa tinggi tapi dana terbatas, rasanya Axio Pongo ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.